Salam, salam jumpa kembali dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Pemersatu Bangsa. Tema Natal pada saat ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang dikutip dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Putra Natal yang telah datang pada 2024 tahun yang lalu, lahir sebagai bayi dan rela berkorban mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami sebagai umat manusia yang berdosa ini. Pada kesempatan saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, sehingga dalam program Cahaya Kasih Natal pada saat ini sekiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Kami serahkan waktu ini dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai selesai, biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema Natal pada tahun 2024, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang dikutip dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Saya ajak pemirsa sekalian, mari kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang dikasihi Tuhan, sorotan tema Natal pada tahun 2024 ini memberikan kepada kita semua satu pemahaman tentang makna Natal yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dia datang sebagai raja, tetapi tempat yang di mana dia dilahirkan bukan di istana raja. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Konteks kebenaran firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang gembala-gembala yang pada saat itu mereka ada di padang belantara menjaga kawanan domba. Pada waktu malaikat datang dan memberitahukan kepada gembala-gembala, peristiwa itu terjadi pada malam hari. Dan para gembala terkejut dengan peristiwa itu, oleh karena kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kita ada kembali di dalam suasana perayaan Natal di tahun 2024 ini, mengingatkan kita tentang dua hal. Yang pertama adalah kalau kita ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memberitakan
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak hanya datang lahir sebagai bayi, tetapi dia datang lahir, dia rela berkorban mati bagi segala dosa saudara dan saya. Dan saat ini dia ada di sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan pada waktu yang kita tidak ketahui, dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya, sehingga kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan pada saat ini merujuk kepada dua hal yang perlu kita renungkan bersama di hari ini, dengan pertanyaan yang akan kita jawab bersama, yaitu apa yang kita dapat dari tema Natal tahun ini? Apa yang kita dapat dari suasana perayaan Natal di tahun 2024 ini? Ada dua hal penting yang harus saudara dan saya, pemirsa program Cahaya Kasih Natal, yang harus kita terima dalam momen perayaan Natal tahun 2024. Yang pertama, konteks firman Tuhan ini dengan sorotan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kata marilah adalah sebuah kata ajakan. Para gembala setelah mereka mendengar berita dari sorga yang disampaikan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu adalah berita yang mereka tunggu-tunggu selama kurang lebih 600 tahun. 600 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, nubuatan tentang Juru Selamat itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa seorang anak akan lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. 600 tahun yang ditunggu itu bukan waktu yang begitu singkat, waktu yang lama, dan mungkin saja sudah ada generasi-generasi yang sudah berganti. Para gembala adalah orang-orang yang menantikan Mesias. Dia akan datang sebagai raja untuk memulihkan keadaan Israel yang pada waktu itu mereka ada di bawah penindasan Romawi. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang Tuhan Yesus kasihi, ajakan untuk kita pergi ke Bethlehem, relevansinya bagi kita pada hari ini bukan kita harus pergi ke Bethlehem yang ada di tanah Yudea, Palestina pada saat ini, tetapi berbicara tentang siapa yang ada di Bethlehem. Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang dilahirkan di Bethlehem. Itulah yang menjadi fokus kita, bahwa marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Artinya, marilah sekarang kita pergi berjumpa dengan Yesus. Amin. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harus senantiasa kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Di mana? Bukan di Bethlehem, tanah Yudea saat ini, tetapi di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, yang setiap minggu ada kesempatan untuk kita datang dan kita beribadah. Kalau kita menyia-nyiakan waktu ini, kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, mungkin saja saat ini kita merenungkan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mungkin saja tema ini tidak akan berlaku untuk kita, karena yang ada di pikiran kita sedang tidak ada dalam suatu ajakan. Mungkin saja ada orang yang mengajak kita,
ada rohaniawan kita, ada pimpinan-pimpinan gereja kita, ada gembala, ada pendeta, ada para penginjil yang terus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka mengajak, apa yang menjadi respon kita? Mungkin saja kita merespon, saya lagi sibuk dengan pekerjaan saya, jadi saya tidak bisa. Saya lagi mengalami gangguan kesehatan, jadi saya tidak bisa. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang Tuhan Yesus berkati. Momen perayaan Natal adalah momen kebersamaan. Momen di mana kita akan berkumpul dalam satu ikatan tali kasih Kristus. Yang dirantau, punya kesempatan untuk kembali ke rumah. Berkesempatan untuk berjumpa dengan orang tua yang dikasihi. Kalau masih ada kesempatan Tuhan beri untuk hidup. Ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan handai tolan. Di sini kita bisa berbagi kasih. Kita bisa saling memberi, saling mensupport. Kita bisa saling mendukung. Walaupun situasi dan kondisi mungkin tidak seperti yang kita harapkan di tahun 2024 ini. Natal bukan tentang materi. Natal bukan tentang apa yang harus menjadi pemuas kebutuhan kita. Natal adalah tentang perjumpaan dengan Yesus. Kalau saudara merayakan Natal, saudara berjumpa dengan Yesus, maka saudara dan saya percaya akan ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di akhir tahun 2024 ini, dan kita siap untuk menjalani tahun 2025 dalam berkat Tuhan. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang Tuhan Yesus berkati. Perjumpaan dengan Yesus itu juga sudah pernah dialami oleh para gembala-gembala ketika mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Daud sebelum diurapi menjadi raja, dia ada di padang gembala, dia ada di padang belantara menggembalakan kawanan domba. Musa sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, dia ada di padang menggembalakan kawanan domba. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita sekalian. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar tentang Yesus? Ketika kita mendengar ajakan ada ibadah, ajakan ada persekutuan, kita mendengar ajakan ada satu kumpulan komunitas yang di dalamnya menyebut nama Yesus. Apakah kita mau merespon itu dan kita mau datang? Ataukah kita mengabaikan? Ataukah kita hanya menjadi komunikator lanjutan? Seperti pada masa teknologi saat ini. Ketika kita mendapatkan informasi, berita di media sosial dalam versi WhatsApp, mungkin saja kita hanya sebagai komunikator lanjutan untuk meneruskan dan meneruskan. Kita tidak menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Kita tidak hadir sebagai gembala-gembala, datang dan melihat langsung, berjumpa dengan Yesus di Bethlehem, tempat Yesus lahir. Kalau hari ini kita mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Yesus, saya percaya akan ada perubahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, yang terakhir, marilah kita pergi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kata sekarang adalah menunjukkan bentuk waktu. Artinya yang kedua, jangan menunda-nunda waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Terkadang sebagai orang Kristen, kita lebih cenderung menunda-nunda waktu kita. Kita akan berkata kepada diri kita sendiri, masih ada waktu besok, masih ada waktu minggu depan, masih ada waktu bulan depan, masih ada waktu tahun depan. Di dalam kebenaran firman Tuhan,
Surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, 14, dan 15. Firman Tuhan berkata di sana, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang Tuhan Yesus berkati. Menunda-nunda waktu adalah sama dengan tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, Tuhan bisa menyertai kita dari tanggal 1 Januari sampai kepada bulan Desember. Itu artinya Tuhan sudah memberikan kita kesempatan yang sebanyak-banyaknya. 365 hari Tuhan sediakan. Kalau dalam 365 hari Tuhan sediakan, ada satu hari yang menjadi penundaan bagi kita. Itu kita sedang berhutang dengan Tuhan. Kita harus bayar kembali itu. Bukan dengan uang, bukan dengan materi. Tapi kita bayar kembali itu dalam momen perayaan Natal di tahun ini. Mari luangkan waktumu untuk hadir dalam perayaan Natal. Di gereja-gereja yang menjadi tempat di mana kita beribadah. Di tempat di mana kita berjumpa berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, sebab kita tidak tahu. Mungkin saja hari ini kita berjumpa, mungkin saja hari ini kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, sedang kita tidak tahu akan hari esok. Hari esok hidup kita sama seperti uap yang bisa saja sebentar kelihatan lalu lenyap. Kesimpulan bagi kita di hari ini dalam program Cahaya Kasih Natal. Pemirsa sekalian, hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang sementara. Kalau kita tidak menghargai waktu Tuhan hari ini, kita tidak mendengarkan berita ajakan dari sorga, kita lebih cenderung menuruti hawa nafsu kita, maka jangan salah, pada waktu kedatangan Tuhan nanti, kita akan menjadi orang-orang yang terlambat. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak bijaksana, yang tidak menyiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita sekalian bersama para pemirsa program Cahaya Kasih Natal yang sudah setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kalau pada saat ini kami ada dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Dalam sorotan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Merujuk kepada inti firman Allah, yaitu ada ajakan untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Ada peringatan untuk tidak menunda-nunda waktu, sebab waktu ini adalah waktu Tuhan. Tuhan menjamah hati kami semua, bersama para pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan program Cahaya Kasih Natal ini. Biarlah melalui program Cahaya Kasih Natal ini, setiap telinga-telinga yang mendengarkan firman Allah ini diberkati. Dan kalaupun ada yang sakit disembuhkan, ada yang sedang dalam berbeban berat dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga momen perayaan Natal di tahun 2024 ini, kami dapat merayakannya dengan hati yang penuh sukacita. Kasih dan damai Natal itu menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
sarande robromenu Efrata abariario manfas warga dokwa rob sarande makiais naik kakura gembala majus si siom si sandiki manseren Yesus rungguna amambi babe kamaro sasar supine roh sarande malaikat siasidis sisyom sisandiki bansre runggun mandos sisyom sisandiki bansre runggun mandos rob sarande robromenu Efrata abariario manfas warda dokwa rob sarande makiais naik kakura gembala maju si siom si sandiki manseren Yesus rundun alamami babe kamaro sasar supine rob sarande malaikat siasidis sisyom sisandiki bansren runggun mandos sisyom sisandiki mansren runggun mandos rob sarande malaikat siasidis sisyom sisandiki mansre runggun mandos